Kalau ada wanita yang mengeluarkan darah istihadah, maka darah itu dibersihkan dulu baru ia melakukan wudhu. Kalau darahnya terlalu banyak, maka darahnya itu ditutup rapat-rapat, kemudian diikat, kemudian ia melakukan wudhu, lalu melakukan sholat. Dan orang yang beser, yang mengeluarkan air kencing terus, orang yang wasir, yang meneteskan darah terus, orang yang luka, yang mengeluarkan darah terus, itu hukumnya sama dengan orang yang mustahadah. Sebelum ia melakukan sholat, ia bersihkan dulu darahnya, ia bersihkan dulu najisnya. Setelah itu kalau memang banyak sekali, maka ditampal atau disumbal atau dibalut dengan kain supaya darahnya tidak menetes. Tapi kalau seandainya sudah dibalut, menetes juga pada saat sholat, maka tidak membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tinggal 2 fasal dalam bab haid. Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa yajibu 'alal mustahadati an taghtasilat dama. Wajib bagi seorang yang mustahadah, seorang yang mengeluarkan darah penyakit, untuk membasuh darahnya. Wa ta'subul farja, kemudian membersihkan kemaluannya. Wa tastawthiqu bisyiddi, kemudian dia menyumpal atau menambal atau membalut dengan erat-erat membalutnya. Wa talajjumi, dan juga mengikatnya. Jadi kalau ada orang yang terkena mustahadah, maka ia wajib menghentikan darahnya itu dengan cara apa? Dengan cara membalutnya, menutupnya. Kemudian kalau ditutup masih juga mengeluarkan darahnya, maka darahnya itu diikat, atau tempat keluarnya itu diikat, disumbal dengan kain atau disumbal dengan kapas, kemudian diikat. 5 ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Hamnata binti Jahsin, kepada seorang wanita namanya Hamnah binti Jahsin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, an'atulakal kursyufa, beliau menyampaikan, aku menyarankan kepadamu kapas. Maksudnya Rasulullah SAW menyarankan kepada Hamnah binti Jahsin itu untuk menyumbal atau menutup darahnya dengan kapas. Faqalat, lalu Hamnah binti Jahsin menjawab, innahu aktsara min dzalika, darahnya lebih banyak dari itu. Maksudnya darahnya banyak sekali. Faqala, lalu Rasulullah ketika mendengar jawaban dari Hamnah binti Jahsin bahwa darahnya banyak sekali, beliau menyampaikan, talajjami, ikat. Kalau banyak diikat. Jadi ketika disumbat dengan kapas, kemudian kapas itu diikat biar tidak lepas. Fa in istawthaqat thumma kharajat damu min ghairi tafritin fi syiddi. Fa'in istausakot, apabila telah menyumbal atau telah menampal atau telah menempel dengan kapas tadi, thumma kharajat damu, tetapi walaupun sudah ditempel masih tetap juga darahnya keluar, min ghairi tafritin, tanpa terbendung lagi karena terlalu banyaknya darah yang keluar, fi syiddin, karena terlalu banyaknya darah yang keluar. Jadi kalau seandainya sudah ditampal, kemudian telah ditampal itu masih tetap keluar darahnya, karena memang darahnya itu sangat banyak, lam tabtul sholatuha, maka tidak batal sholatnya. Seorang wanita yang telah menyumpal darahnya, darah mustahadhahnya itu, tetapi darahnya itu masih tetap keluar, maka tidak batal sholatnya. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binti Abi Habisin, bahwa seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Habisin istahadat,
ia melakukan istihadah atau mengalami istihadah, mengalami darah penyakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Habisin dengan menyampaikan, tad'us salata ayyama aqra'iha. Hendaklah ia meninggalkan salat di masa-masa ia mengeluarkan darah haidnya. Tsumma taghtasilu. Setelah itu kemudian mandi. Wa tatawaddau, lalu wudu likulli sholatin, setiap kali sholat. Nasihat Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Habisin, beliau menyampaikan agar ia meninggalkan sholat selama ia mengeluarkan darah haid. Setelah darah haidnya itu selesai, maka setiap kali mau sholat dia mandi kemudian wudu. Wa tusalli hatta yaji'a dzalikal waktu. Kemudian hendaklah ia melakukan sholat sampai waktu itu datang. Wa in qatarat damu alal hasiri, walaupun darahnya itu menetes di tikar. Jadi kalau sudah ia lakukan itu, sudah dia tutup, kemudian masih juga mengeluarkan darah, maka kalau sudah masuk waktu sholat saja walaupun darahnya itu menetes di tikar. Wala tusalli bi taharatin aktsara min faridatin. Dan wanita yang mustahadhah itu tidak boleh melakukan satu kali taharah dengan sholat yang lebih dari satu. Artinya satu kali taharah itu untuk satu kali sholat. Satu kali taharah, satu kali sholat. Mau sholat zuhur, wudhu lagi. Mau sholat asar, wudhu lagi. Mau sholat maghrib, wudhu lagi. Mau sholat isya, wudhu lagi. Mau sholat subuh, wudhu lagi. Begitu kalau terjadi pada wanita yang mustahadhah, wanita yang mengalami darah penyakit. Li hadis Fatimah binti Abi Habisin, berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abi Habisin, wa yajuzu an tusalliya ma sya'at minan nawafili, tetapi boleh ia melakukan sholat nafilah, sholat sunnah dengan satu wudhu untuk melakukan sholat berbagai macam sholat nafilah. Artinya dengan satu wudhu untuk melakukan sholat nafilah. Li hadis Fatimah binti Abi Habisin, berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abi Habisin, wa yajuzu an tusalliya ma sya'at minan nawafili, tetapi boleh ia melakukan sholat nafilah, sholat sunnah dengan satu wudhu untuk melakukan sholat berbagai macam sholat nafilah. Artinya dengan satu wudhu untuk melakukan sholat nafilah, sholat sunnah itu boleh dilakukan. Satu wudhu tidak untuk satu sholat nafilah, satu sholat sunnah, tetapi boleh dilakukan untuk beberapa sholat nafilah. Li'annan nawafila taksuru, karena sholat nafilah itu, sholat sunnah itu banyak. Falau alzamnaha an tatawaddu'a likulli nafilatin, kalau seandainya kita haruskan setiap kali mau sholat sunnah itu harus berwudu, syaqqa alaiha, tentu akan menyulitkan wanita yang mustahadhah itu. Wala yajuzu an tatawaddu'a li fardil waktu, dan tidak boleh untuk melakukan wudhu untuk salat fardu qabla duhuli, sebelum masuk waktu. Jadi wanita mustahadhah itu kalau mau berwudhu harus menunggu masuk waktu sholat. Kalau waktu sholatnya belum masuk kemudian dia berwudhu, maka tidak boleh, tidak sah wudhunya. Li'annahu taharatun daruratun, karena yang ia lakukan itu adalah taharah darurat, karena dia mengalami darah istihadhah. Fala yajuzu qabla waktu darurati, dan tidak boleh melakukan wudhu sebelum waktu darurat. Artinya sebelum masuk waktu sholat tidak boleh melakukan wudhu, wudhunya tidak sah. Misalnya sebelum masuk waktu sholat asar kemudian dia wudhu, setelah masuk asar baru ia sholat, yang seperti itu tidak boleh. Karena wudhunya itu, sholatnya itu adalah wudhu dan sholat darurat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan istihadhah, karena dia dalam keadaan mengeluarkan darah penyakit. Fa in tawaddu'at fi awalil waqti wa akharat as-sholata, kalau ia melakukan wudhu di awal waktu, kemudian setelah ia wudhu itu ia mengakhirkan waktu sholatnya, tidak langsung ia sholat tapi nunggu.
Fa in kana li sababin, kalau nunggunya itu karena sebab, menundanya sholat itu karena sebab, ya'udu ilal maslahati sholati, dan sebab itu kembalinya kepada kemaslahatan sholat, kebaikan sholat. Kal intidharil jamaati, seperti apa menunggu kebaikan sholat itu? Seperti menunggu sholat jamaah. Dia sudah berwudu tapi orang belum ngumpul, sementara ia ingin sholat jamaah. Wasatrul aurati, seperti apa lagi yang lain menunggunya itu? Seperti setelah ia wudu kemudian ia menutup aurat. Sebelum selesai dia menutup aurat, dia tidak sholat. Wal iqamati, seperti nunggu datangnya iqamah. Dia wudhu tapi tidak langsung iqamah, ia tunggu dulu, baru setelah iqamah dia sholat. Sahhat sholatuhu, kalau seperti ini kondisinya maka sah sholatnya. Orang yang mustahadhah ketika dia wudhu di awal waktu kemudian tidak langsung sholat, sah sholatnya kalau dia menunggu waktu itu karena nunggu sholat berjamaah, atau karena dia memakai baju dulu, menutup aurat dulu, atau karena nunggu iqamah karena pengen sholat jamaah. Kalau seperti itu sah sholatnya. Wa in kana li ghairi dzalika fa fihi wajhani, kalau tidak seperti itu maka ada beberapa pendapat. Ahaduhuma anna sholataha batilatun, yang pertama sholatnya batal kalau ditunda seperti itu. Li'annaha tusalli ma'a najasatin, karena ia sholat sementara itu ada najis. Yumkinu hibdus sholati minha, karena ada najis yang memungkinkan bisa dihilangkan dari sholat itu. Wasani tasihu, yang kedua sah saja tidak apa-apa. Li'annahu wasi'a fil wakti, karena waktunya adalah lapang. Fala yadhiku alaiha, dan tidak menyempitkan atasnya, artinya waktunya lapang. Fa in akharat hatta kharajal waktu, kalau ia akhirkan sholatnya sampai habis waktunya, keluar waktu, lam yajuz antusalliya bihi, maka dia tidak boleh sholat dengan toharoh yang tadi itu. Li'anna la udhara laha, karena tidak ada udzur baginya, hanya ia tunda-tunda saja, tidak ada udzur baginya. Fi dzalika, pada saat itu, maksudnya setiap kali dia wudu kemudian terus langsung sholat, kalau sebabnya tidak ada. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan ya juzu, boleh saja, antusalliya ba'da khurujil waqti, melakukan sholat setelah habis waktu atau setelah keluar waktu, boleh saja melakukannya dengan toharoh yang tadi. Li'anna lau mana'naha, kalau kami melarang sholat dengan toharoh yang tadi, yang telah ia lakukan tadi, syarat toharatuha makdarun, berarti toharohnya tadi terbatas, bil waktu, dengan waktu. Wadzalika la yajuzu, dan seperti itu tidak boleh indana menurut kami. Jadi toharoh itu tidak dibatasi oleh waktu. Suci berwudu itu tidak dibatasi oleh waktu. Sekali wudu asal belum batal bisa melakukan sholat berikutnya. Wa in dakhalat fis sholati, kalau telah memulai sholat, summa in qata'a damuha, kemudian darahnya berhenti, fa fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma la tubtilu sholatuha, yang pertama tidak batal sholatnya. Katayamumi, seperti halnya tayamum, idza ra'al ma'a fi sholati, apabila ia melihat air di tengah-tengah sholat. Wasani, yang kedua, tabtulu, batal, li'anna 'alaiha taharatu hadasin wa taharatu najasin, karena ia punya kewajiban taharah hadas dan toharoh najis, karena dia punya kewajiban untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis sebelum melakukan sholat. Walam ta'ti an toharotin najasati bisain, sementara ia tidak melakukannya, ia tidak melakukan toharoh najis, dia tidak melakukan toharoh hadas. Dia bersuci dari hadas tidak ia lakukan, bersuci dari najis tidak ia lakukan. Faqad qadarat alaiha, sementara ia mampu melakukan toharoh hadas dan toharoh najis. Falazimaha al-idyan biha, maka ia harus melakukan itu, karena ia mampu melakukan toharoh hadas, toharoh najis, maka ia harus lakukan toharoh najis, toharoh hadas itu. Wa in inqata'a damuha qabla dukhuli, kalau darahnya berhenti sebelum ia melakukan fis sholati, waktu sholat.
Kalau darahnya berhenti sebelum ia lakukan sholat, lazima ghuslat dami, maka ia harus membasuh darah itu, wa i'adatul wudhu'i, dan mengulang wudhunya. Jadi kalau darahnya itu keluar sebelum ia lakukan sholat, maka ia harus basuh darah itu, kemudian ia harus berwudhu. Fa in lam taf'al hatta 'adad damu, kalau ia tidak lakukan sampai akhirnya darah itu kembali lagi, fa in kana 'auduhu ba'dal faraghi minas sholati, kalau kembalinya darah itu setelah selesai sholat, la tasihhu sholatuha, maka sholatnya tidak sah, li'annahu ittasa'al waktu, karena waktunya lapang, lil wudhi, untuk berwudhu, was sholati, dan untuk sholat, min ghairi hadatsin wa najasin, tanpa hadas dan tanpa najis. Karena waktunya lapang untuk ia lakukan dan ia tidak lakukan, kemudian datang itu setelah selesai sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena waktunya lapang, ia tidak pakai untuk membersihkan darah, waktunya lapang, dia tidak pakai untuk wudhu kembali. Maka orang yang seperti itu, kalau waktunya lapang, ia basuh darahnya, kemudian ia wudhu. Wa in kana 'audud dami qabla al-faraghi minas sholati, kalau darahnya itu kembali sebelum selesai sholat, fa fihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha tasihu, pendapat yang pertama sholatnya sah, li anna tayaqqana bi 'audid dami, karena kita meyakini kembalinya darah itu atau datangnya darah itu, annal inqita'a lam yakun lahu hukmun, bahwa berhentinya darah itu tidak ada hukumnya. Li'annahu la yasluhu lit-taharati was-sholati, karena tidak jadi melakukan toharoh dan juga tidak melakukan sholat. Wasani wa huwa al-ashah, yang kedua yang paling benar, anna sholataha batilatun, sholatnya batal, li'annaha istaftahat as-sholata, karena ia memulai sholat, wahia mamnu'atun minha, sementara tidak boleh melakukan sholat. Kenapa tidak boleh melakukan sholat? Karena dia sedang mengeluarkan darah, maka darahnya harus dibersihkan, kemudian harus ia melakukan wudhu baru melakukan sholat. Ia tidak lakukan itu, maka sholatnya batal karena masih ada darah, kemudian belum mengulang wudhunya. Falam tasihu bitabini, maka sholat dia tidak sah karena sudah jelas sekali darahnya keluar dan dia tidak melakukan bersuci. Kama lau istaftaha labisal khuffis sholati, seperti kalau ia memulai menggunakan khuf untuk melakukan sholat. Wa wasyakun fil inqidha'i muddatil maski, sementara ia ragu masa berlakunya menggunakan khuf itu masih ada atau tidak. Summa tabayyana anal muddata lam tangkut, kemudian jelas bahwasanya waktu menggunakan khuf itu telah habis. Maka kalau yang seperti itu, kalau waktunya sudah jelas, maka jelas. Seperti tadi, ketika jelas mengeluarkan darah dan jelas dia belum ngambil air wudhu lagi, maka orang yang seperti itu sholatnya tidak sah. Kita lanjutkan berikutnya. Faslun fasal, wasalisul bauli, orang yang beser mengeluarkan air seni terus, wasalisul madi, dan orang yang mengeluarkan madi terus, hukmuhuma hukmul mustahadati, hukumnya adalah hukum mengeluarkan darah mustahadah, sama dengan perempuan yang mengeluarkan darah mustahadah. Orang yang beser, orang yang suka mengeluarkan madi, kedua-duanya hukumnya sama dengan wanita yang mustahadah. Fima dzakarnaha, yang telah banyak tadi kita sebutkan sebelumnya. Faman bihi nasurun au jarahun yajri min huddamu, atau seperti orang wasir atau orang yang luka dan darahnya mengalir terus, hukmuhuma hukmul istihadati, maka hukumnya sama dengan hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Fi guslin najasati, dalam hal membasuh najisnya sama. Inda kulli faridatin, yaitu setiap kali mau melakukan sholat. Jadi kalau ada orang yang luka yang mengeluarkan darah terus, sebelum melakukan sholat dilap dulu.
seperti orang yang darah karena wasir, begitu juga sebelum sholat dilap dulu. Kemudian kalau mengalir terus ditutup atau disumbal atau diikat dengan kain. Li'annaha najasatun muttasilatun li'illatin, karena itu adalah najis yang menempel karena sebab luka atau sebab yang lain. Fahuwa kal istihadati, oleh karena itu hukumnya seperti darah istihadah atau darah penyakit. Alhamdulillah pembahasan tentang haid telah selesai, panjang sekali pembahasannya dan diakhiri dengan damul istihadah. Kalau ada wanita yang mengeluarkan darah istihadah, maka darah itu dibersihkan dulu baru ia melakukan wudhu. Kalau darahnya terlalu banyak, maka darahnya itu ditutup rapat-rapat, kemudian diikat, kemudian ia melakukan wudhu, lalu melakukan sholat. Dan orang yang beser, yang mengeluarkan air kencing terus, orang yang wasir, yang meneteskan darah terus, orang yang luka, yang mengeluarkan darah terus, itu hukumnya sama dengan orang yang mustahadah. Sebelum ia melakukan sholat, ia bersihkan dulu darahnya, ia bersihkan dulu najisnya. Setelah itu kalau memang banyak sekali, maka ditampal atau disumbal atau dibalut dengan kain supaya darahnya tidak menetes. Tapi kalau seandainya sudah dibalut, menetes juga pada saat sholat, maka tidak membatalkan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.